Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia Dilapima dengan NIM 250506340076 dari kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS Pancasila dengan tema atau judul Cerita Mahasiswa Perantauan Pancasila dalam Kehidupan Nyata. Latar belakang: mahasiswa perantauan berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga mereka memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Dalam menghadapi tantangan di perantauan, Pancasila menjadi pedoman bagi mereka untuk tetap bersatu dan saling menghormati. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila. Pancasila, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; 2, kemanusiaan yang adil dan beradab; 3, persatuan Indonesia; 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan; 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa perantauan dalam menghadapi tantangan di perantauan. Mereka dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan menghormati perbedaan budaya dan agama, membantu teman yang membutuhkan, mengikuti kegiatan sosial dan kemasyarakatan, membangun kerjasama dan kesatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, pengalaman Pancasila di perantauan. Yang pertama, menghormati perbedaan agama dan budaya. Yang kedua, membantu teman yang membutuhkan. 3, mengikuti kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, mahasiswa perantauan dapat membangun hubungan harmonis, meningkatkan kesadaran sosial, dan menjadi contoh baik bagi masyarakat. Selanjutnya, toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap menghormati dan menerima perbedaan agama lain. Berikut beberapa contoh toleransi beragama. Yang pertama, menghormati perbedaan agama, menerima dan menghargai perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan orang lain. 2, tidak memaksakan keyakinan, tidak memaksakan agama atau keyakinan sendiri kepada orang lain. 3, mengadakan kegiatan keagamaan bersama. Mengadakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama untuk mempromosikan kerukunan dan toleransi. Dengan toleransi beragama, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, serta membangun hubungan yang baik dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama. Selanjutnya, kemanusiaan. Kemanusiaan adalah sikap peduli dan empati terhadap sesama manusia. Berikut beberapa contoh kemanusiaan. Yang pertama, membantu teman yang membutuhkan. Memberikan bantuan kepada teman yang sedang mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan. 2, mengunjungi teman yang sakit. Mengunjungi teman yang sedang sakit untuk memberikan dukungan dan semangat. 3, mengadakan kegiatan sosial. Mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan meningkatkan kesadaran sosial. Dengan menerapkan kemanusiaan, kita dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan orang lain, meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian, dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan peduli. Selanjutnya, persatuan. Persatuan adalah sikap kesatuan dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Berikut beberapa contoh persatuan. Yang pertama, mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan untuk membangun kesatuan dan kebersamaan. 2, menghormati perbedaan pendapat. Menerima dan menghargai perbedaan pendapat dan perspektif. 3, membangun kerjasama tim. Bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Dengan menerapkan persatuan, kita dapat membangun kesatuan dan kebersamaan. 2, meningkatkan efektivitas kerjasama. 3, mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif atau lebih baik. Selanjutnya, kerakyatan. Kerakyatan adalah sikap yang menghargai
dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berikut beberapa contoh kerakyatan. Yang pertama, mengikuti kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat. 2. Menggunakan hak suara dalam pemilihan. Menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin dan kebijakan yang baik. 3. Mengembangkan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan menerapkan kerakyatan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih demokratis dan partisipatif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan pemimpin yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Selanjutnya, keadilan sosial. Keadilan sosial adalah sikap yang menghargai dan menjalankan prinsip keadilan dalam masyarakat. Berikut beberapa contoh keadilan sosial. Yang pertama, menghormati hak-hak orang lain. Menghargai dan menghormati hak dasar manusia seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan. 2. Membagi kesempatan secara adil. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mencapai potensi mereka tanpa diskriminasi. 3. Mengembangkan kesadaran akan keadilan sosial. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu keadilan sosial seperti kesenjangan ekonomi dan diskriminasi. Dengan menerapkan keadilan sosial, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan setara, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai. Kesimpulan dari presentasi ini, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dan pengamalannya dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial. Mahasiswa perantauan dapat menjadi contoh pengamal Pancasila dengan mengamalkan nilai-nilai seperti toleransi, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif di masyarakat. Baik, sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.